Halo, perkenalkan nama saya Argaritno Yurnaldina Lenan. Saya dari kelas 3 TKJG. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang yang pertama-tama ada variabel, yang kedua ada tipe data, yang ketiga ada operator, lalu yang keempat ada struktur kontrol seperti if else, for, switch, while, dan do while. Lalu yang kelima ada array, dan yang terakhir yaitu yang keenam ada function. Ya baik, kita masuk dalam materi yang pertama yaitu variabel. Dalam pemrograman aplikatif, variabel adalah sebuah tempat penyimpanan sementara yang digunakan untuk menyimpan data atau nilai yang bisa diakses dan diubah selama program berjalan. Variabel memiliki nama dan tipe data, serta dapat menyimpan berbagai jenis data seperti angka, teks, atau objek. Berikut beberapa poin penting mengenai variabel dalam pemrograman aplikatif, yaitu ada deklarasi. Deklarasi adalah variabel yang biasanya harus dideklarasikan sebelum digunakan. Deklarasi ini melibatkan pemberian nama variabel serta dalam beberapa bahasa penentuan tipe data yang akan disimpan. Di sini ada beberapa contoh juga, nanti saya akan tampilkan di samping video. Lalu kita masuk dalam materi yang kedua yaitu tipe data. Tipe data yang dimaksud di sini adalah sebuah variabel yang dapat menyimpan berbagai tipe data seperti ada integer, float, string, boolean, dan objek. Tipe data dalam pemrograman aplikatif merujuk pada jenis data yang dapat disimpan dalam variabel dan menentukan bagaimana data tersebut dapat digunakan atau diproses. Setiap bahasa pemrograman biasanya memiliki tipe data dasar yang berbeda, tetapi konsep utamanya serupa di berbagai bahasa. Berikut penjelasan umum tentang tipe-tipe data yang sering ditemukan. Yang pertama, ada tipe data primitif atau tipe data dasar. Tipe data primitif adalah tipe data yang paling sederhana dan langsung. Beberapa tipe data primitif yang umumnya meliputi: yang pertama ada integer. Integer digunakan untuk menyimpan bilangan bulat, baik positif maupun negatif, tanpa desimal. Lalu yang kedua ada float. Float digunakan untuk menyimpan bilangan desimal atau angka dengan pecahan. Yang ketiga ada karakter. Karakter digunakan untuk menyimpan satu karakter tunggal seperti huruf, angka, atau simbol. Dan yang keempat ada string. String digunakan untuk menyimpan sekumpulan karakter, biasanya untuk teks. Lalu boolean. Boolean menyimpan nilai true atau false, biasanya digunakan dalam kondisi logika. Kita masuk dalam poin yang kedua yaitu tipe data komposit. Tipe data komposit adalah tipe data yang merupakan gabungan dari beberapa tipe data lainnya. Contohnya ada array. Array adalah sekumpulan nilai dengan tipe data yang sama yang diakses menggunakan indeks. Lalu ada struct. Struct adalah sebuah tipe data yang memungkinkan pengelompokan beberapa elemen data yang berbeda menjadi satu unit logis. Kita masuk dalam poin yang ketiga yaitu tipe data abstrak. Tipe data abstrak adalah konsep yang lebih kompleks di mana tipe data didefinisikan oleh perilaku dan operasinya, bukan oleh struktur internal. Contohnya meliputi list. List adalah tipe data yang menyimpan sekumpulan elemen yang bisa diubah, seringkali digunakan dalam Python dan banyak bahasa lainnya. Lalu ada stack. Stack adalah struktur data yang mengikuti prinsip last in, first out. Operasi utama adalah push. Yang ketiga ada queue. Queue adalah struktur data yang mengikuti prinsip first in, first out. Elemen pertama yang masuk adalah elemen pertama yang keluar. Lalu ada set. Set adalah tipe data yang menyimpan elemen unik tanpa urutan tertentu. Dalam pemrograman aplikatif, operator adalah simbol atau kata kunci yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu pada suatu atau lebih operan. Operator digunakan dalam ekspresi untuk melakukan perhitungan, manipulasi data, atau evaluasi kondisi. Jenis-jenis operator bervariasi di setiap bahasa pemrograman, tetapi umumnya memiliki kategori yang serupa. Berikut penjelasan mengenai beberapa jenis operator yang sering digunakan dalam pemrograman aplikatif. Yang pertama-tama ada operator aritmatika. Operator ini digunakan untuk melakukan operasi matematika dasar pada nilai numerik. Berikut beberapa poin dalam operasi aritmatika.
Yang pertama ada penjumlahan, lalu ada pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, dan yang terakhir ada eksponen. Yang kedua ada operator perbandingan. Operator ini digunakan untuk membandingkan dua nilai dan mengembalikan nilai boolean. Biasanya digunakan dalam pengkondisian. Berikut beberapa poin penting dalam operator perbandingan, yaitu ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil dari, lebih besar atau sama dengan, dan lebih kecil atau sama dengan. Lalu ada operator logika. Operator logika digunakan untuk mengkombinasikan ekspresi boolean atau melakukan operasi logika pada nilai boolean. Berikut beberapa poin penting dalam operator logika. Ada AND, OR, NOT. AND adalah mengembalikan true jika kedua operan adalah true. Lalu OR adalah mengembalikan true jika salah satu operan adalah true. Dan NOT yaitu mengembalikan nilai boolean, mengembalikan nilai true jika operan adalah false atau sebaliknya. Kita masuk pada operator yang keempat, yaitu operator penugasan. Operator ini digunakan untuk memberikan nilai pada variabel. Ada beberapa poin penting dalam operator penugasan juga, yaitu ada penugasan dasar, yaitu memberikan nilai pada variabel. Lalu yang kedua ada penugasan dengan operasi, yaitu menggabungkan penugasan dengan operasi aritmatika. Yang berikut ada operator bit switch. Operator ini bekerja pada level bit untuk memanipulasi bit-bit dalam representasi biner dari angka. Ada beberapa poin penting juga di dalam operator bit switch, yaitu ada AND bit switch, yaitu menghasilkan bit 1 jika kedua bit pada posisi yang sama bernilai 1. Lalu ada OR bit switch, yaitu menghasilkan bit 1 jika salah satu bit pada posisi yang sama bernilai 1. Lalu ada SOR bit switch, yaitu menghasilkan bit 1 jika hanya satu bit pada posisi yang sama bernilai 1. Ada juga NOT bit switch, yaitu membalik semua bit dari operan. Lalu ada shift kiri, yaitu menggeser bit ke kiri dan menambah 0 di ujung kanan. Dan yang terakhir ada shift kanan, yaitu menggeser bit ke kanan dan menambahkan 0 di ujung kiri. Poin yang keenam yaitu operator ternary. Operator ternary adalah operator yang digunakan tiga operan untuk memeriksa kondisi dan memberikan hasil yang berbeda berdasarkan kondisi tersebut. Operator adalah elemen fundamental dalam pemrograman yang memungkinkan program untuk melakukan berbagai operasi aritmatika, logika, dan memanipulasi data. Pemahaman yang baik tentang operator sangat penting dalam menulis kode yang efisien dan fungsional, karena mereka adalah bagian inti dari ekspresi dan pengkondisian di hampir semua bahasa pemrograman. Yang berikut kita masuk dalam struktur kontrol, yaitu yang pertama ada if-else. Struktur kontrol if-else digunakan untuk menjalankan blok kode tertentu berdasarkan kondisi logika yang dievaluasi sebagai true atau false. Di sini ada contohnya juga, jika bisa nanti saya akan sertakan di samping video. Yang kedua ada for. Struktur kontrol for digunakan untuk melakukan iterasi atau pengulangan blok kode beberapa kali. Biasanya pengulangan ini berlangsung selama kondisi tertentu terpenuhi, atau untuk setiap elemen dalam koleksi. Di sini ada contohnya juga, nanti saya akan sertakan di samping video supaya teman-teman bisa lihat. Yang ketiga ada while. Struktur kontrol while digunakan untuk mengulang eksekusi blok kode selama kondisi tertentu bernilai true. Ketika kondisi menjadi false, pengulangan akan berhenti. Yang keempat ada do while. Struktur do while mirip dengan while, tetapi bedanya adalah blok kode di dalam do while akan selalu dieksekusi minimal sekali, bahkan jika kondisi awalnya false. Ini dikarenakan kondisi diperiksa setelah eksekusi blok kode. Yang kelima ada switch case. Struktur switch case digunakan untuk memilih salah satu dari beberapa blok kode yang akan dijalankan berdasarkan nilai variabel atau ekspresi. Ini biasanya digunakan sebagai alternatif dari banyak pernyataan if-else yang mengevaluasi satu variabel. Kita masuk dalam penjelasan berikut, yaitu materi tentang array.
Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan nilai atau elemen yang memiliki tipe data yang sama di dalam suatu variabel. Setiap elemen dalam array diakses menggunakan indeks. Array sangat berguna untuk mengelola banyak data yang berkaitan secara logis, seperti daftar angka, string, atau objek. Berikut beberapa karakteristik array. Yang pertama, ada tipe data sama. Tipe data sama yaitu semua elemen dalam array harus memiliki tipe data yang sama. Lalu yang kedua, ada akses dengan indeks, yaitu setiap elemen di dalam array diakses menggunakan nomor indeks yang sama dimulai dari 0. Yang ketiga, ada ukuran tetap. Ukuran tetap yang dimaksud yaitu di beberapa bahasa seperti C atau Java, ukuran array tetap dan tidak bisa diubah setelah didefinisikan. Namun, di bahasa lain seperti Python, ada struktur data mirip array yang dinamis seperti list. Berikut kelebihan dan kekurangan array. Yang pertama, ada kelebihan array, yaitu mudah diakses melalui indeks. Lalu efisien dalam penggunaan memori ketika ukuran array tetap. Dan kekurangan array. Yang pertama, ukuran tetap pada bahasa pemrograman seperti C dan Java. Dan yang kedua, tidak bisa menyimpan tipe data berbeda dalam satu array. Kita masuk dalam penjelasan materi yang terakhir, yaitu tentang function. Function adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas atau perhitungan tertentu dan bisa digunakan kembali di berbagai tempat dalam program. Function membantu dalam modularisasi kode sehingga program menjadi lebih struktur, mudah dipahami, dan mudah di-maintain. Berikut beberapa karakteristik function. Yang pertama, ada nama function, yaitu function memiliki nama yang digunakan untuk memanggilnya. Lalu yang kedua, ada parameter. Parameter yaitu function bisa menerima satu atau lebih parameter sebagai input untuk diproses. Lalu ada return value, yaitu function bisa mengembalikan nilai sebagai hasil dari eksekusi logika di dalamnya. Dan yang terakhir, ada modularitas, yaitu function memungkinkan Anda memisahkan logika program menjadi bagian-bagian kecil yang dapat digunakan kembali. Kita masuk dalam kelebihan dan kekurangan function. Kelebihan function. Yang pertama, ada reusable, yaitu function dapat dipanggil berulang kali di berbagai tempat dalam program tanpa harus menulis ulang kode. Yang kedua, ada modularitas, yaitu memecah program besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diatur. Dan yang ketiga, ada pemeliharaan mudah, yaitu mengubah satu function akan berdampak pada seluruh bagian program yang menggunakan function tersebut. Dan kekurangan function. Yang pertama, ada terlalu banyak function yang digunakan secara tidak tepat bisa membuat program sulit dilacak. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.